Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin sabiqul ajma'in wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan ila jamil mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa ma'allamna jami' ustadina jami' abaina bi abina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa ajdatina wa ajdati ajdatina wa jaddatina wa jaddi jaddatina wa akhwarina wa akhwaratina masyayikhina masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan asyabti qadri jailani radhiyallahu anhum ajma'ina a'adallahu alaina bi barakatihim wa syafa'atihim wa udumihim fid dharaini wa khususan ila jami'il mu'assisin nahdlatul ulama bayakhul bangkalan wa bayasim asy'ari bayai wa hasbullah wa bisri samsuri usulihim wa furu'ihim wa mantasaba ilaihim wa khususan jamil mu'assisihim wa hadil rubuya wa usulihim wa furu'ihim wa mantasaba ilaihim wa khususan jamil ulama ila amilin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda di mana saja berada. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon. Poin yang keempat dari persiapan apa saja yang perlu kita lakukan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Poin yang keempat, alaqatul khutubati bid'a wal ikhtibar, melakukan pendekatan atau melakukan penjajakan dengan alasan untuk mengenal lebih jauh. Abaha al-Islam lirrajuli idza arada ayyatazawwaja imra'atan ayyanzura ilaiha bal wa amarahu bidzalika. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka Islam mengizinkan atau memperbolehkan untuk melihat calon pasangannya seperti yang sudah diterangkan pada poin sebelum ini. Boleh melihat wajahnya, kemudian telapak tangannya, baik dilihat sendiri maupun juga melalui seorang perantara. Kita boleh mengenal, kita boleh mencari tahu tentang siapa dan bagaimana calon pasangan yang akan kita nikahi. Bal amarahu bidzalika, tetapi ada batasan-batasan tersendiri. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan saja, seperti itu. Wa ma fauqa dzalika min taswili syaiton wa taqlidil kafarah. Sedangkan melihat selainnya itu, mengenal atau membuka selain wajah dan telapak tangan, mengenal lebih jauh dengan cara yang tidak sesuai dengan batasan-batasannya, maka itu adalah bujuk rayu setan. Itu tidak sesuai dengan ajaran syariah Islam. Kalau kata anak sekarang itu bahasa kerennya pacaran, ngeten lho ya. Pacaran dengan alasan agar lebih dekat, agar lebih mengenal, agar kan menikah itu untuk waktu yang lama katanya ya. Menikah itu kan tidak untuk sebentar saja. Jadi kita harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar mengenal siapa yang akan hidup bersama kita. Nah, satu-satunya cara katanya ya, satu-satunya cara itu ya dengan pacaran itu, sehingga kita bisa lebih tahu, kita bisa lebih mengenal seberapa jauh bagaimana karakternya dari calon pasangan kita, begitu katanya. Biar nanti setelah menikah tidak ada kekecewaan, tidak ada yang merasa tertipu, atau mungkin tidak ada istilah seperti membeli kucing dalam karung, makanya harus pacaran dulu katanya begitu. Tetapi kalau kita melihat dari poin yang sebelumnya kemarin bahwa ketika ada seseorang yang akan melamar wanita, maka harus oleh Kanjeng Nabi
Dia dianjurkan dan diharuskan untuk menjelaskan, untuk mengatakan sejujur-jujurnya bagaimana dan siapa dia dan keluarganya. Sehingga begitu juga sebaliknya, pihak perempuan juga begitu, harus jujur mengatakan apa adanya, apa saja kekurangannya, apa saja yang dimilikinya, apa saja kelebihannya dan lain sebagainya, sehingga ketika memutuskan menikah ataupun tidak itu sudah ada konsekuensinya yang sudah disepakati. Ngoten. Jadi kalau melihat ini seharusnya pacaran itu kan tidak diperlukan lagi, karena di awal kita sudah memperjelas statusnya, kita sudah memperjelas bagaimana kondisinya, sehingga bisa dicegah adanya perasaan merasa tertipu atau perasaan kecewa di belakang atau di tengah-tengah pernikahan, karena memang sudah tahu dari awal, oh ini begini, jadi kalau saya melanjutkan pasti akan begini, kalau saya tidak melanjutkan akan begini, dia sudah tahu resikonya. Innal, lah kenapa kok tidak perlu seperti itu, tidak perlu adanya penjajakan dalam waktu yang lama, tidak perlu pacaran. Kalau memang sudah cocok, sudah punya niat yang sama, sudah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul, bagaimana mencari kriteria pasangan yang diterangkan di poin yang paling awal, maka langsung saja, tidak perlu waktu lama untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tidak perlu ada penjajakan yang terlalu lama. Kenapa? Innal fatata la tastati'a kama tas'umu an ta'rifa haqiqatul fata fi fatratin ma tusmihi bil khutubah. Karena sesungguhnya perempuan itu tidak akan bisa mengetahui hakikatnya pemuda atau aslinya piye ngoten lho. Tidak bisa mengetahui hakikatnya pemuda tersebut pada masa itu, pada masa yang dinamakan, yang disebut dengan penjajakan atau pacaran tadi. Walahuwa kadzarik, begitu juga pihak laki-laki tidak akan bisa mengetahui sebenar-benarnya bagaimana perempuan tadi atau laki-laki tadi. Li'annahu mahmaka nat akhlaquhu fasidatan wa munhatatan fa innahu yahrusu ala alla yadhuru minhu illa ma yurghabu fihi. Karena biasanya nggih, kebanyakan orang niku kalau masih dalam masa pacaran, masih belum jadi suami, masih belum jadi istri, ngaten, masih dalam rangka PDKT atau penjajakan, maka biasanya mereka itu akan menyembunyikan hal-hal yang dianggap buruk atau dianggap sebagai kekurangannya. Karena pengennya kan terlihat baik, pengennya kan terlihat cantik, pengennya kan terlihat hebat di hadapan orang yang akan atau yang disukai tadi. Sehingga apa-apa yang menjadi kekurangannya itu pasti disembunyikan, tidak ditampakkan. Sehingga ketika masa-masa penjajakan dan masa-masa pacaran ini sepertinya tampak baik sekali, tampak indah, tampak romantis seperti itu gitu. Kalau pas pacaran mawon lek telepon bisa sehari 5 kali kayak sholat fardu. Tapi nanti setelah menikah ternyata merasa ini sudah dimiliki, merasa ini sudah berhasil menjadi istri saya atau suami saya, nanti paling teleponnya atau WA-nya itu bisa 5 hari sekali atau kalau perlu saja. Itu pun jawabannya pendek-pendek. Oke, iya, sip. Nah, tidak seperti bayangan atau tidak seperti keadaan ketika masih masa pacaran. Pastinya kalau sedang masa penjajakan inginnya kan terlihat baik, inginnya kan terlihat hebat, begitu. Wa kadzalika hiya, begitu juga perempuan, laki-lakinya pasti akan memperlihatkan sisi baiknya saja. Begitu juga perempuan pasti juga akan memperlihatkan sisi manisnya saja. Sehingga baik dari laki-laki maupun perempuan tidak akan bisa mengetahui keaslian atau sebenar-benarnya hakikat bagaimana karakter atau keadaan
laki-laki atau perempuan yang akan dinikahinya itu sebenar-benarnya. Falkulu ya'rifu anna hadha fatratan ikhtibarun wa tajribatun, karena semua tahu ini masa penjajakan. Jadi atau tidaknya kita menikah tergantung dari kita kelihatan baik atau tidak, ngeten loh. Kalau kita kelihatan baik, ngeten, kalau kita kelihatan baik, kemungkinan besar pasti akan berlanjut menuju ke pernikahan. Kalau kita kelihatan tidak baik, kemungkinan kecil akan berlanjut ke pernikahan. Jadi kalaupun kita terlihat tidak baik, dia tetap mau sama kita, nah itu sudah jadi resikonya, ngeten. Tapi umumnya kalau masih dalam masa penjajakan, biasane niku sing diketokne api-apike tok, ayune tok, ngoten. Gak nesuan, sabar, pengertian, yang digandeng. Mungkin lek wis rabi, yo gak. Walidzalika fa innaha la takshiful haqa'iq. Karena itu masa seperti ini tidak bisa membuka atau memberitahu kita bagaimana sesungguhnya calon pasangan kita tersebut. Wala tadhuru al khaira wala tadhurul khairu awisyar, dan juga tidak bisa menunjukkan kebaikan atau keburukannya. Wa tadi'u hadhil miskina haitsu tusbihu ubatan fi yadir rijali, bahkan ngeten nggih, dikatakan di sini kalau pacaran niku hanya sia-sia saja, karena perempuan itu hanya akan jadi bahan permainan di tangan laki-laki. Bal bidoatan sakhifatan tatana waluhar rogobatin. Bahkan banyak sekali perempuan yang kemudian dianggap murahan karena ketika berpacaran, apalagi anak sekarang, kalau sudah dikatakan jadi pacarnya, jadi nopo jenenge pasangannya, itu hubungannya biasanya sudah kelewat batas. Padahal kita tahu dalam Islam ada batasan-batasan atau aturan-aturan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bagaimana laki-laki dan perempuan itu, sampai mana batas boleh melihat, sampai mana batas boleh berbincang, sampai mana boleh bersentuhan dan lain sebagainya, itu ada batas-batasannya. Tetapi yang terjadi ketika sudah dinamakan pacaran atau jadi pacarnya, batasan-batasan ini seolah hilang karena dianggap sudah sah untuk diapa-apain, ngoten. Pegang tangan oke, terkadang cium-ciuman oke, dan bahkan yang sudah kelewat batas melakukan hubungan suami istri karena dianggap ini kan kita coba cocok apa enggak, kalau enggak cocok ngapain dilanjutin, kan ngoten katanya alasannya. Nah, bisa juga nopo alasane itu sebagai bukti dia cinta apa tidak. Kalau cinta ya berarti harus mau menuruti, nah, dengan dalih atau alasan seperti itu. Nah, inilah yang nantinya akan merugikan atau menjadikan perempuan itu dianggap murahan atau gampangan nyahnyoh. Nah, sing rugi sinten? Sing rugi nggih sing wedok ki mbak. Sampun. Wa kam ra'aina min masyaibin wa balaya wa taqau bisababi hadhil fikrah al khabisah. Dan kita sudah tahu, seperti yang kita ketahui, bahwa karena adanya pemikiran yang seperti itu tadi, banyak sekali musibah dan kejadian-kejadian yang
tidak diinginkan menimpa pada orang-orang perempuan. Karena dhaituha irdul bintil miskinah ba'da an kadaba 'alaiha bima saqahu laha minal wu'util kadibati. Kasihan sekali perempuan-perempuan yang seperti itu, di mana mereka itu tertipu atau dicampakkan begitu saja oleh laki-laki setelah dimanfaatkan dan juga diberi janji-janji palsu. Wal amani al khati'ati hatta auqa'aha fima auqa'aha summa tarkuha wa dhahaba anha bid'wa annahu dhahara lahu annaha laisat bima'munatin. Mereka bahkan ada juga yang kemudian ditinggalkan karena dengan dalih, dengan alasan kalau perempuan ini sudah jelas tidak bisa menjaga diri, perempuan ini bukan perempuan yang baik, perempuan ini bukan perempuan yang setia, menjaga dirinya saja dia tidak bisa, perempuan ini bukan perempuan baik-baik sehingga mau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum menikah. Nah, akhirnya ditinggalkan. Kalau masa pacaran saja dia mau, gimana kalau nanti jadi istri saya? Jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan dia mau dengan orang lain. Alasannya seperti itu. Akhirnya ditinggalkan. Padahal ketika pacaran yang mengajak ya laki-laki tersebut, tetapi setelah perempuannya mau, setelah memberikan semuanya, ditinggalkan dengan alasan seperti tadi. Nah, kan itu merupakan satu kerugian, itu merupakan satu musibah bagi perempuan. Terkadang kemudian nanti setelah ada laki-laki lain yang datang, ada suara-suara atau rumor-rumor yang tidak mengenakan seperti kuwi lo bekasku, itu lo sudah pernah saya pakai. Nah itu kan rugi juga. Belum lagi kalau nanti hamil kemudian mempunyai anak, lah ini anak ini nasibnya bagaimana, ini anak siapa, rentetannya akan panjang sekali. Makanya baik sekali bagi seorang wanita, perlu sekali, penting dan harus diwaspadai untuk selalu menjaga diri, untuk selalu menjaga kehormatan, karena apapun itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik buruknya yang untung, yang rugi adalah kita sendiri. Wa annaha la yusiku biha fil mustaqbal kazaujatin tahfaduhu fi ghaibatihi. Nah, alasannya ngoten, ini besok kalau jadi seorang istri tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Nanti kalau saya tinggal pergi, dia bisa-bisa selingkuh. Sekarang aja sudah mau diajak begituan dan lain sebagainya. Banyaklah alasan-alasan yang untuk menjatuhkan atau untuk meninggalkan itu banyak sekali. Baik, kesimpulannya bahwa untuk mengenal lebih jauh seorang wanita itu tidak perlu, mengenal lebih jauh pasangan itu tidak perlu melalui proses pacaran dan sebagainya. Kalau memang kita sama-sama sudah punya niat yang baik, sama-sama sudah punya tujuan yang baik, sudah sama-sama ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka segerakan niat baik tersebut. Insya Allah apapun yang terjadi, kalau kita memulainya dengan niat baik, dengan cara-cara yang baik, Allah pasti akan membantu masalah-masalah yang akan terjadi di tengah kehidupan rumah tangga. Dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, insya Allah pernikahan dan rumah tangga akan menjadi lebih berkah. Demikian, kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.